Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi hari ini Minggu 4 Desember 2016 kembali hadir menjumpai Anda. Redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda di malam hari ini. Namun sebelumnya, berikut saya mengajak Anda kita simak kilas berita utama. Setelah 42 tahun, Negeri Alang baru kembali melaksanakan pelantikan Kepala SOA. Menteri PUPR RI minta jajaran pekerjaan umum untuk bekerja cepat menyediakan infrastruktur dasar masyarakat. Demikian tadi cuplikan berita utama malam ini. Saya Olivia Ririmase, pemirsa inilah berita pertama. Setelah 42 tahun, Negeri Alang baru kembali melaksanakan prosesi adat pelantikan 8 kepala SOA-nya. Hal tersebut merupakan catatan sejarah yang sangat penting bagi seluruh anak cucu Negeri Alang. Ketua DPRD Provinsi Maluku Edwin Adrian Huae yang juga merupakan anak negeri Alang mengatakan peristiwa pelantikan Kepala SOA pada Jumat kemarin ini memberi suatu catatan sejarah yang penting bagi seluruh anak negeri Alang. Pasalnya setelah 42 tahun, negeri dengan sebutan lain Hina Alane ini baru kembali melakukan pelantikan 8 Kepala SOA-nya. Dirinya memberikan apresiasi kepada pemerintah dan saniri negeri atas suksesnya pelantikan 8 Kepala SOA ini. Menurutnya, jabatan Kepala SOA bukanlah jabatan yang ringan, karena mereka harus memikul tanggung jawab besar, yaitu mengayomi, menjaga, melindungi, dan melayani seluruh anak SOA. Tanggung jawab yang berat tersebut harus dipikul bersama. Sementara itu, Sekda Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua, Christian Sohilait, yang turut menghadiri pelantikan ini mengatakan, ada dua hal positif yang bisa diambil dari kegiatan ini, yakni budaya dan adat istiadat, yang masih menjadi hal yang tak terpisahkan dari negeri Alang, serta menjadi bukti pelestarian keberagaman budaya di Maluku. Sebagai anak yang dibesarkan di perantauan, saya ada dua hal yang sangat positif. Pertama, ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita punya budaya ini masih ada. Kita punya adat istiadat ini masih ada. Itu yang pertama. Yang kedua, itu menyampaikan pesan kepada orang lain juga, kepada seluruh warga negara Indonesia bahwa inilah Indonesia. Inilah bagian dari Indonesia dalam budaya pengangkatan seorang kepala SOA dengan adat istiadat yang berbeda. Saya pikir itu karena inilah keragaman kebinekaan Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Dalam kegiatan pelantikan 8 kepala SOA ini dihadiri pula ratusan anak negeri Alang yang datang dari berbagai daerah perantauan. Kebersamaan dan semangat gotong royong di antara sesama warga masyarakat menjadi bagian dari suksesnya kegiatan tersebut. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Jajaran Pekerjaan Umum Maluku memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-71 dalam bentuk upacara bendera Sabtu kemarin. Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Maluku Said Asagaf. Keluarga besar pekerjaan umum di Indonesia termasuk di Maluku memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-71 Sabtu kemarin. Di Maluku, upacara memperingati Hari Bakti PU dilakukan dalam bentuk upacara bendera yang dipusatkan di halaman kantor Dinas PU Maluku. Bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Maluku Said Asegaf. Upacara Hari Bakti PU ini ditandai dengan pengibaran bendera merah putih, hening cipta, pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Menteri PUPR RI dalam sambutan yang dibacakan Gubernur Maluku Said Asegaf berpesan kepada jajaran pekerjaan umum di Indonesia termasuk di Maluku untuk bekerja dan bergerak cepat dalam merealisasikan sarana prasarana infrastruktur dasar bagi masyarakat. Hal itu penting mengingat saat ini sekitar 53% masyarakat perkotaan membutuhkan sarana prasarana dasar yang memadai.
Menindaklanjuti pesan Menteri PUPR tersebut, Kepala Dinas PU Maluku Ismail Osemahu menegaskan pihaknya akan meningkatkan koneksitas infrastruktur jalan dengan pintu-pintu keluar di daerah ini. Infrastruktur jalan akan dihubungkan dengan pelabuhan udara, penyeberangan hingga pelabuhan laut. Untuk maksud tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Maluku telah menargetkan jalan nasional pada tahun 2019 di daerah ini sudah mantap. Peringatan Hari Bakti PU ke-71 yang dilakukan jajaran Dinas PU Maluku ini diisi pula dengan penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun kepada 9 pegawai Dinas PU Maluku. Selain itu diserahkan pula bantuan mobil dan trek kepada pemerintah Kota Ambon dan Seram bagian Barat, serta hadiah bagi pemenang lomba kompetensi tenaga kerja konstruksi tingkat nasional tahun 2016 dan pemotongan kue ulang tahun oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Serangkaian kegiatan kampanye yang dilakukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Saudara, guna mendukung program Ambon Bersih, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Syarif bersama tim pemenangan dan relawan Jumat pagi menggelar Jumpa Berlian. Jumpa Berlian atau Jumat Pagi Bersih Lingkungan ini dilakukan pada sepanjang kawasan pantai depan Taman Victoria dan Mardika. Mempertegas komitmennya untuk mempertahankan kebersihan kota Ambon, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Wanapesi Syarif Adler bersama tim pemenangan dan relawan menggelar Jumat Pagi Bersih Lingkungan Jumpa Berlian. Kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang kawasan pantai Taman Victoria dan Pasar Mardika. Pasangan Richard Syarif terlihat mengenakan busana santai sembari berjalan kaki melihat-lihat kawasan pantai Mardika. Sesekali mereka menyapa warga yang berpapasan di jalan dan meluangkan waktu berbincang-bincang dengan mereka. Richard Wanapesi juga menyambangi pasar rakyat di kawasan pantai Mardika dan menyapa para pedagang. Warga maupun pedagang yang bertemu menyambut pasangan Paparisa baru dengan antusias. Calon wali kota Ambon Richard Wanapesi mengakui semangat untuk mempertahankan Ambon tetap bersih mesti terus ditingkatkan. Kebersihan lingkungan tidak hanya dilakukan di jalan-jalan saja, namun juga di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Hal ini menjadi komitmen Paparisa baru untuk mempertahankan kota Ambon yang dicintai bersama tetap bersih dan asri. Program Ambon Bersih itu kan sebetulnya gagasan yang telah saya laksanakan sejak 5 tahun yang lalu. Ya. Nah, api ini dia sudah menyala di Ambon dan dia tidak boleh padam. Maka menurut saya api ini dia harus terus lebih besar lagi sehingga rembesan kebersihan itu bukan saja di jalan-jalan utama, tapi di lingkungan-lingkungan juga harus terus kita tingkatkan. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Adler menyatakan Jumpa Berlian yang dilakukan ini untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya arti kebersihan. Menurutnya kebersihan adalah bagian dari iman. Jika Ambon bersih, maka warga kota ini sehat dan aktif dalam menjalankan berbagai aktivitas untuk membangun kota ini. Hari ini kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat yang hadir di pagi hari ini datang di pasar membersihkan kembali pasar Mardika maupun pasar Merah. Ini sekaligus mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Ambon bahwa kebersihan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kebersihan itu merupakan bagian daripada iman. Ya, kalau kita bersih, berarti kita sehat. Kegiatan Jumpa Berlian yang dilakukan pasangan Richard Syarif guna mengingatkan warga Kota Ambon untuk bersama-sama menjaga kebersihan kota. Kebersihan juga menjadi bagian dari program prioritas pasangan Paparisa baru
untuk tetap melestarikan alam kota yang bersih, indah, terpelihara sebagai bagian dari komitmen bersama membangun kota Ambon. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Penataan kawasan kumuh, daerah rawan banjir dan longsor adalah salah satu dari sejumlah program prioritas yang akan dilakukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina memilih program prioritas penataan kawasan kumuh, daerah rawan banjir dan longsor, mengingat pemukiman penduduk di beberapa daerah di kota Ambon tak layak untuk ditempati. Selain itu, wilayah kota Ambon sangat rentan terhadap bencana banjir dan longsor. Hal itu dikemukakan fungsionaris Partai Gerindra Rustam Latupono pada kampanye dialogis pantas dengan warga masyarakat Nania, Kecamatan Baguala. Program ini merupakan program pro lingkungan yang akan dilaksanakan pasangan calon dengan nomor urut 2, Poli dan Sam, jika mereka menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Untuk itu, 9 partai pendukung termasuk Partai Gerindra akan mengawal program prioritas Pantas, sehingga janji-janji politik yang disampaikan Pantas akan terrealisasi bagi pengembangan kota Ambon ke arah yang lebih baik. Calon wali kota Ambon, Paulus Kastanya, mengatakan dirinya bersama Sam datang mengunjungi warga Nania. Selain menyampaikan program-program mereka, juga menyampaikan visi misi yang jelas. Pasangan dengan tagline Bisa Bikin Labe itu memandang perlu menata kawasan-kawasan rawan bencana, terutama saat musim hujan yang mengakibatkan banjir maupun tanah longsor. Pantas tidak menginginkan adanya korban saat terjadi musim hujan di kota Ambon. Hal senada juga disampaikan Paulus Kastanya ketika melakukan kampanye dialogis dengan warga masyarakat RT 002 RW 002 Lateri 1 Kecamatan Baguala. Program pro rakyat dan pro lingkungan telah dirancang oleh Pantas 5 tahun ke depan dan akan dikawal DPRD Kota Ambon dengan pengawasan anggaran. Calon wakil wali kota Ambon Sam Latukonsina mengatakan slogan Pantas Bisa Bikin Labe terlahir dari 2 calon pemimpin kota Ambon yang meyakini esensi kepemimpinan, yaitu pengorbanan dan meniatkan kerja yang tulus ikhlas melayani rakyat, bukan untuk dilayani. Pada kampanye dialogis Pantas dengan warga masyarakat Nania dan Lateri 1 dilakukan juga simulasi cara pencoblosan yang benar. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Anda kembali menyaksikan Maluku Antarnusa. 26 orang lulusan Fakultas Pertanian Unpati Ambon periode November-Desember kemarin mengikuti yudisium dan pagelaran sarjana strata 1. Dekan Fakultas Pertanian Unpati John Matinahoru menghimbau para lulusan untuk tidak terfokus menjadi pegawai negeri. 26 lulusan Fakultas Pertanian Unpati Ambon yang mengikuti ujian di bulan November hingga Desember di yudisium kemarin. Pelaksanaan yudisium dan pagelaran sarjana strata 1 tersebut dilakukan dalam rapat senat terbuka luar biasa dipimpin Dekan Fakultas Pertanian Unpati Ambon, Johan Matinahoru sebagai Ketua Senat. 26 sarjana baru itu berasal dari 5 program studi, yaitu program studi kehutanan, peternakan, agroekoteknologi pertanian, teknologi hasil pertanian, dan agribisnis. Matinahoru mengatakan jumlah peserta yudisium periode ketiga ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan sebelumnya mencapai 80 orang. Fokus terhadap upaya peningkatan kualitas lulusan. Selain itu, lamanya masa studi juga perlu diperhatikan. Selama ini rata-rata lama masa studi 6 tahun yang terus ditekan menjadi 5 tahun. Menurutnya, penyebab lamanya mahasiswa Fakultas Pertanian menjalani studi adalah waktu penelitian yang juga relatif lama. Olehnya, mekanisme untuk penyelesaian studi di Fakultas Pertanian juga segera ditata ulang. Beberapa cara yang kita selalu lakukan dengan mengevaluasi masa studi, lalu mereka yang mempunyai IPK
rendah di bawah 3, kita anjurkan mereka untuk melalui jalur makalah atau jalur komprehensif sehingga tidak melalui proses penelitian yang memakan waktu yang sangat panjang. Nah, itu salah satu cara sehingga di periode ini kita punya banyak mahasiswa yang angkatan 12 sudah lulus. Mati Nahur berpesan kepada para sarjana baru itu untuk tidak fokus menanti peluang kerja melalui jalur CPNS. Sarjana pertanian seharusnya berwira swasta dengan mengelola sumber daya alam yang tersedia. Rektor Universitas Partimura bersama para dosen Fakultas Pertanian mendorong mahasiswa mengembangkan pangan lokal melalui kegiatan penelitian dan pelestarian. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, serangkaian perayaan ibadah Natal Kristus yang dilakukan umat Kristiani di Kota Ambon dapat Anda simak dalam segmen Warta Natal berikut ini. Para pengasuh sekolah minggu seklasis GPM Ambon Timur merayakan Natal Kristus di Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil. Mereka berkomitmen mendidik generasi muda Kristen untuk mengenal Yesus Kristus, penyelamat umat manusia. Para pengasuh dari 27 jemaat gereja Protestan Maluku di Klasis Ambon Timur merayakan Natal Kristus di Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil Kamis malam lalu. Selain para pengasuh, Natal tersebut dihadiri pula para pimpinan jemaat seklasis GPM Ambon Timur. Ketua Klasis GPM Ambon Timur, Pendeta Nyonya Ike Watimuri mengatakan, tugas dan peran para pengasuh sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil sangat penting. Mereka lah yang diberi tanggung jawab mendidik dan membesarkan anak-anak untuk mengenal Kristus lewat pelajaran-pelajaran yang diberikan. Tidak hanya itu, para pengasuh sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil juga menggali potensi dan keterampilan anak serta mengembangkannya sesuai talenta mereka. Sejalan dengan perkembangan zaman, peran para pengasuh semakin penting agar anak-anak terhindar dari pengaruh-pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi yang menjurus pada rusaknya moral anak bangsa. Karenanya gereja membutuhkan pengasuh-pengasuh yang berpotensi dan berkualitas serta setia dan tulus dalam melayani. Perayaan Natal Kristus pengasuh SMTPI seklasis GPM Ambon Timur diawali dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Nyonya FR Mateis. Dalam refleksinya, Pendeta Mateis mengatakan, saat ini Natal berada pada zaman di mana ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kendati demikian, makna Natal masih tetap sama, yaitu menyambut kedatangan Sang Penyelamat dunia. Hal ini memberikan kebahagiaan dan sukacita kepada orang-orang yang lemah dan tidak beruntung dalam hidup mereka. Namun demikian, merayakan Natal hendaknya dalam kesederhanaan serta menjauhi hura-hura. Pada kesempatan itu diserahkan bingkisan Natal kepada Ketua Klasis GPM Ambon Timur, Ketua Majelis Jemaat GPM Galala Hatiwe Kecil, dan perwakilan para pengasuh. Riki Nikiyulu melaporkan. Perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Pardomuan Batak Provinsi Maluku semalam berlangsung dalam nuansa kebersamaan sukacita. Berbagai kidung pujian dipersembahkan sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Putra Natal Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia dari belenggu dosa. Kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun silam menjadi momentum penting dan sejarah bagi umat Kristiani. Kelahiran Yesus Kristus Putra Natal di Kota Daud menjadi berita gembira bagi umat percaya di seluruh belahan dunia, karena Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia dari belenggu dosa. Perayaan Natal Kristus Keluarga Besar Pardomuan Batak Provinsi Maluku tahun 2016 selain menjadi kegiatan seremonial, juga memiliki nilai strategis untuk membina dan memupuk tali kebersamaan antar sesama, baik antar warga Batak yang ada di Maluku maupun antar sesama anak bangsa yang ada di daerah ini. Pendeta Jack Marpaung dalam khotbahnya mengajak persekutuan umat Kristiani yang tergabung dalam Keluarga Besar Pardomuan Batak bersama warga komponen anak bangsa yang ada di daerah ini untuk memberikan kontribusi positif membangun daerah ini ke arah yang lebih baik.
Selain itu, Marpaung juga mengajak umat percaya yang ada dalam persekutuan tersebut untuk menjadikan hidup Yesus menjadi teladan dalam menjalankan setiap aktivitas kehidupan keseharian. Wakil Gubernur Maluku Seth Sahubarua dalam arahannya mengajak komponen masyarakat yang tergabung dalam persekutuan tersebut untuk senantiasa bersama pemerintah daerah dan seluruh warga Maluku asal Batak untuk bersama-sama membangun daerah dalam kerangka mensejahterakan seluruh komponen anak bangsa yang ada di bumi Raja-Raja Maluku. Sahubarua menjelaskan Maluku sejak dahulu hingga kini telah menjadi miniatur bangsa karena di dalamnya berhimpun berbagai suku, bangsa dan agama yang menjadi budaya kearifan lokal sebagai senjata dalam sebuah keragaman. Untuk itu, Seth Sahubarua mengajak seluruh anak bangsa yang ada di daerah ini untuk ikut memelihara harmonisasi kehidupan yang ada sebagai modal untuk membangun daerah ini sejajar dengan daerah lainnya di tanah air. Ketua Panitia Pelaksana Robinson Sitorus menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Maluku bersama warga bangsa yang ada di daerah ini bersama persekutuan Paradomuan Batak yang berdomisili di Maluku untuk membangun Maluku ke arah yang lebih baik. Sitorus dalam kesempatan itu mengajak warga Maluku asal Batak untuk bergandeng tangan bersama pemerintah daerah memberikan kontribusi untuk kemajuan daerah. Abu Sahabawa, Cakta Maela melaporkan.